Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimen Nasution dengan NIM 0314232040. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas sebuah pembahasan untuk kita pelajari yang sangat menarik. Nah, apa itu pembahasannya? Pembahasannya adalah kata dan kelas kata, ataupun tradisional dan struktural. Untuk mengetahui apa itu kata dan kelas katanya lebih lanjut, simak videonya sampai habis ya. Apa sih kata dan kelas kata itu? Nah, kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan ataupun yang dituliskan, merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam bahasa. Dari segi bahasa, kata dapat diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagian kelas kata. Kelas kata adalah pengelompokan kata dalam bahasa berdasarkan fungsi dan peran masing-masing dalam kalimat. Setiap kelas kata memiliki ciri khas tertentu yang menentukan bagaimana kata tersebut digunakan, seperti untuk menunjukkan benda, tindakan, sifat, keterangan, atau menghubungkan elemen dalam kalimat. Sekarang kita masuk kepada bagian pembagian kelas kata tradisional. Nah, apa saja pembagian kelas kata tradisional? Mari kita lihat ya teman-teman. Nah, ada 10 pembagian kelas kata tradisional yang diantaranya yang pertama adalah kata benda atau nomina. Kata benda ataupun nomina didefinisikan sebagai nama untuk segala sesuatu yang merupakan benda ataupun yang dapat dibendakan. Nah, sudah tahu ya teman-teman apa nomor 1? Nomor 1 itu adalah kata benda ataupun nomina. Masuk kita kepada bagian kedua, yaitu kata kerja ataupun verba. Nah, apa itu kata kerja ataupun verba? Sebagai kata yang menggambarkan tindakan atau aktivitas. Ketika sebuah kata kerja membutuhkan objek atau perlengkap, maka kata tersebut disebut kata kerja transif. Contohnya, memukul, menangkap, melihat, dan sebagainya. Nomor 4 ada kata ganti ataupun pronomina. Nah, kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau segala yang dibendakan. Kata ganti dapat dibedakan berdasarkan sifat dan fungsinya. Di antaranya, yang pertama ada personalia ataupun kata ganti orang. Yang kedua ada possessiva ataupun kata ganti kepemilikan. Yang ketiga ada demonstrativa ataupun kata ganti petunjuk. Yang keempat ada relativa ataupun kata ganti penghubung. Yang seterusnya adalah interrogativa ataupun kata ganti penanya. Nah, lanjut yang terakhir ada indeterminati ataupun kata ganti tak tentu. Nah, nomor kelima kita lanjut ada kata keterangan ataupun adverbia. Nah, kata keterangan sebenarnya merupakan kata atau kelompok kata yang memiliki fungsi khusus, yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang masing-masing juga memiliki peran atau fungsi tertentu dalam kalimat. Kita lanjut nomor 6, ada kata bilangan ataupun numeralia. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan jumlah objek, jumlah kelompok, atau urutan posisi dari suatu benda. Nah, yang ketujuh ada kata sambung ataupun konjungsi. Kata sambung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, bagian kalimat, atau kalimat-kalimat. Nah, yang ke-8 ada kata depan ataupun preposisi. Nah, kata depan adalah kata yang menghubungkan kata-kata atau bagian-bagian dalam sebuah kalimat. Nah, kita lanjut.
Nomor 9 ada kata sandang ataupun artikula. Kata sandang tidak memiliki makna tertentu namun berperan dalam kalimat. Nah, fungsi yang dimiliki oleh kata sandang yaitu menentukan kata benda, menstruktansikan suatu kata yang besar, yang jangkung, dan sebagainya. Nah, yang ke-10 ada kata seru atau interjeksi. Interjeksi sebagai ekspresi perasaan dan maksud lebih tepat dianggap sebagai bagian dari sintaksis. Dengan kata lain, kata seru bukanlah sekedar kata, melainkan lebih mirip dengan kalimat. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan bagian terakhir, yaitu ada pembahasan pembagian kelas kata struktural. Nah, pembagian kelas kata struktural ini ada pertama, kata kerja ataupun verba. Kata kerja adalah jenis kata yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan, peristiwa, atau keadaan dalam sebuah kalimat. Kata ini berfungsi sebagai inti dari kalimat yang menggambarkan apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan seseorang, atau bagaimana suatu kondisi sedang berlangsung. Nomor 2 ada kata sifat ataupun adjektiva. Nah, kata sifat adalah jenis kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan tentang sifat, keadaan, atau kualitas suatu benda, orang, atau hal lainnya. Kata sifat berfungsi untuk memperjelas informasi dalam kalimat, biasanya dengan menjawab pertanyaan seperti bagaimana, seperti apa, atau berapa banyak. Kata sifat bisa berdiri sendiri atau digunakan bersama dengan kata benda yang dijelaskan, misalnya rumah besar atau siswa pintar. Ketiga, ada kata benda ataupun nomina. Kata benda atau nomina adalah jenis kata yang digunakan untuk menyebutkan nama seseorang, tempat, benda, hewan, ide, atau konsep tertentu. Kata benda biasanya menjadi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Nah, kata ini sering menjawab pertanyaan seperti siapa atau apa dalam konteks kalimat. Nah, keempat ada kata ganti ataupun pronomina. Kata ganti ataupun pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan atau merujuk pada kata benda ataupun nomina yang telah disebutkan sebelumnya dalam kalimat. Fungsi utama kata ganti adalah untuk menghindari pengulangan kata benda yang sama sehingga kalimat menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Lanjut yang kelima ada kata bilangan ataupun numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, atau frekuensi dari suatu benda atau kejadian. Yang keenam ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah jenis kata yang berfungsi memberikan keterangan atau menjelaskan kata kerja ataupun verba, kata sifat ataupun adjektiva, atau kata keterangan lainnya dalam kalimat. Nah, yang ketujuh ada kata tanya atau interrogativa. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menyatakan informasi tertentu dalam komunikasi. Secara umum, kata tanya bertujuan untuk memperoleh jawaban yang spesifik tentang hal-hal seperti benda, orang, tempat, waktu, ataupun alasan. Yang ke-8 ada kata tunjuk atau demonstrativa. Kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau menunjuk pada suatu, baik itu orang, benda, tempat, atau waktu, dengan cara yang jelas dan spesifik. Yang ke-9 ada kata sandang atau sebutan artikula. Kata sandang adalah kata yang digunakan untuk mendampingi atau memperjelas kata benda dalam satu kalimat. Kata ini berfungsi untuk menunjukkan status atau identitas dari benda yang dibicarakan, baik itu bersifat pasti, tidak pasti, atau mengarah pada jumlah yang tertentu. Nah, yang terakhir ataupun yang ke-10 ada kata depan ataupun preposisi. Kata depan adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata-kata lain dalam kalimat, serta menunjukkan hubungan tempat, waktu, arah, cara, sebab antara unsur-unsur dalam kalimat.
Baik, mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya tentang kata dan kelas kata ataupun tradisional dan struktural. Jika ada kesalahan kata ataupun kehilafan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.